Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas topik yang menarik dan penting dalam studi hukum, yaitu sosiologi hukum. Kita akan menggali lebih dalam tentang klasifikasi awal sosiologi hukum, berdasarkan karya dari tokoh besar Max Weber. Yuk, kita mulai. Sebelum kita masuk ke dalam analisis teoritis dan substansi utama sosiologi hukum, penting untuk memahami kekhususan sosiologis dari sosiologi hukum dalam konteks intelektual dan kelembagaan. Ini adalah langkah awal yang penting, dan kita akan melihat pandangan Max Weber dapat membantu kita memahami hal ini. Max Weber, dalam tradisi terbaik pemikiran sosiologis Jerman, menjelaskan peran sosiologi di antara disiplin ilmu lain dan menempatkan sosiologi hukum dalam sistem pengetahuan tentang hukum. Menurut Weber, ada 3 pendekatan utama dalam studi hukum. Pertama, perspektif internal hukum. Pendekatan ini mempelajari hukum dalam istilahnya sendiri, sebagai bagian dari cara kerja hukum itu sendiri. Tujuannya adalah untuk berkontribusi pada konsistensi internal hukum dengan menawarkan landasan intelektual dan pelatihan praktis dalam hukum. Perspektif ini sangat berorientasi pada efisiensi dan berkaitan erat dengan perkembangan ilmu hukum atau jurisprudence. Kedua, perspektif moral atau filsafat hukum. Melampaui perspektif aturan tentang hukum, pendekatan ini terlibat dalam pencarian normatif untuk mencari pembenaran akhir hukum berdasarkan prinsip moral. Pendekatan ini mengkritik kondisi hukum yang ada agar memenuhi standar normatif. Filsafat hukum memberikan model-model evaluasi pemikiran hukum yang berorientasi pada nilai-nilai moral dan etika. Ketiga, perspektif eksternal tentang hukum. Pendekatan ini melibatkan studi empiris yang didorong secara teoritis untuk memeriksa karakteristik sistem hukum yang ada. Ini mencakup aspek seperti negara dan pembangunan, sebab dan akibat, serta fungsi dan tujuan dari institusi dan praktik hukum. Perspektif eksternal ini berbagi orientasi pada analisis dan perlu dibingkai dalam kontur kegiatan disiplin sosiologi. Integrasi 3 perspektif. Ketiga perspektif ini tidak berdiri sendiri. Perspektif eksternal, misalnya, dapat memberikan informasi yang berguna bagi perspektif moral untuk mengembangkan refleksi tentang hukum. Demikian pula, perspektif internal dapat menyediakan data teknis yang menjadi subjek analisis dari perspektif eksternal. Interaksi ini memungkinkan berbagai disiplin ilmu untuk saling memperkaya dan memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang hukum. Definisi hukum dalam sosiologi. Ketika kita berbicara tentang hukum dalam konteks sosiologi hukum, apa yang sebenarnya kita maksud? Hukum bisa dipahami sebagai kombinasi aturan tertentu dan praktik sosial yang terkait dengannya. Emil Durkheim berpendapat, hukum melibatkan kondisi dan keadaan material dan non-material. Aturan hukum mengacu pada norma-norma yang dimaksudkan untuk mengatur interaksi sosial dan mengintegrasikan masyarakat, sedangkan praktik hukum mencakup peran, posisi, dan interaksi yang terlibat dengan norma-norma tersebut. Dualitas hukum. Hukum memiliki dimensi normatif dan faktual. Norma hukum adalah resep tentang cara interaksi sosial harus diatur, selalu mengacu pada pernyataan ideal. Namun, sebagai norma yang dilembagakan, aturan hukum memiliki keberadaan faktual yang melampaui cita-cita apapun. Norma hukum ada dalam latar keadaan konkret masyarakat sosiohistoris dan tidak pernah hanya abstraksi. Dualitas hukum ini menyiratkan bahwa hukum adalah masalah normatif dengan dimensi faktual, memungkinkan analisis sosiologis yang lebih mendalam. Hukum dalam konteks sosial. Sosiolog selalu menempatkan hukum dalam konteks masyarakat. Ungkapan hukum dan masyarakat bisa menyesatkan karena hukum sebenarnya adalah bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, lebih tepat untuk berbicara tentang hukum dalam masyarakat dan mendekati hukum sebagai masalah sosial yang memerlukan penjelasan sosiologis, seperti halnya institusi sosial dan praktik sosial lainnya. Pendekatan analitis dalam sosiologi hukum. Bermula dari fungsi utama hukum, yaitu integrasi sosial, hukum dapat dianalisis dalam hubungannya dengan institusi sosial lainnya, seperti ekonomi, politik, dan budaya. Alcott Parsons menggunakan teori sistem 4 fungsi untuk membedakan hukum dari institusi sosial lain dan menentukan hubungan hukum dengan institusi sosial lainnya.
Pendekatan ini mencakup komponen statis dan dinamis, memungkinkan kita untuk membedakan antara struktur dan proses hukum. Kesimpulan: dalam memahami sosiologi hukum, kita harus melihat hukum dari berbagai perspektif dan dalam konteks yang lebih luas. Ini memungkinkan kita untuk mendapatkan pemahaman lebih komprehensif tentang bagaimana hukum berfungsi dan berkembang dalam masyarakat. Kita bisa menganalisis hukum dari sudut pandang, bagian-bagian pembentuknya, dan hubungan antar bagian-bagiannya. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai sosiologi hukum dan klasifikasi awalnya. Sampai jumpa di video berikutnya.